Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, saat Jalal memerintahkan prajuritnya untuk menyerang Salim, seketika Ruqayyah menghadang serangan tersebut hingga membuat dirinya terluka parah. Mengetahui hal itu jelas membuat Salim semakin kesal terhadap kedua orang tuanya. Dia juga menyalahkan Joda yang hanya mementingkan statusnya sebagai Maryam Uz-Zamani dibandingkan Ruqayyah yang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Salim. Namun hal yang tidak diketahui adalah bahwa Ruqayyah telah melihat saat Jalal mengedipkan mata kepada prajurit tersebut, yang artinya bahwa itu adalah sebuah kode untuk tidak menyerang Salim di tempat yang akan membuatnya fatal. Singkat cerita, hari itu Jalal berkata kepada para menterinya, "Aku akan berpura-pura di depan ayah Bella bahwa aku akan melakukan pernikahan. Akan tetapi, pernikahan ini nantinya akan dilangsungkan oleh Farhan. Pengkhianatan akan dibalas hanya dengan pengkhianatan saja. Begitu pernikahan itu selesai, kita akan lihat bagaimana reaksi raja suku tribal. Tapi pertama, kita harus menemukan Salim. Rahim, pergi dan temui Farhan. Bakwandas, Mansing, Salim tidak boleh melakukan kesalahan ini dengan kemarahannya. Aku tidak ingin dia menghancurkan rencanaku. Sampai aku bertemu dengan Farhan dan mengatakan padanya bahwa dialah nanti yang akan melangsungkan pernikahan ini." Dari kejauhan, terlihat Haidar yang tengah memperhatikan mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kalau Farhan sampai menikahi Bella, pasti Jalal dan Salim akan segera bersatu kembali. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi." Beberapa saat kemudian, Jalal mendatangi Farhan di kediamannya. Melihat itu membuat Farhan sangat terkejut, lalu berkata, "Yang mulia, akulah yang salah, bukan Salim. Jadi hukumlah aku." Dan Jalal mengatakan, "Ya, kamu akan segera mendapatkan hukuman. Hukuman akan cinta, dan kamu akan dihukum agar kamu menikahi Bella sesegera mungkin." Mendengar ini membuat Farhan sangat terkejut. Kemudian Jalal mengatakan lagi, "Aku baru tahu kalau ternyata Bella dipaksa untuk menikah denganku dan kalian berdua mencintai satu sama lain. Aku tidak ingin ikut campur dalam percintaan kalian. Jadi, datanglah ke pesta pernikahanmu malam ini." Melihat Farhan meneteskan air mata, Jalal berkata, "Kamu akan menjadi pengantin pria, jadi jangan sampai ada air mata yang menetes di wajahmu. Ayo, tersenyumlah." Kemudian Jalal pun pergi meninggalkan Farhan. Tidak lama Haidar datang. Melihat itu Farhan berkata, "Haidar, yang mulia raja akan membuatku menikah dengan Bella." Mendengar itu Haidar mengatakan, "Berita yang bagus. Tidakkah kamu ingin memelukku untuk merayakannya?" Kemudian Farhan pun memeluk Haidar untuk mengungkapkan kebahagiaannya. Namun hal yang tidak diduga terjadi. Haidar menusuk Farhan dari arah belakang hingga membuatnya mati di tempat. Lalu berkata, "Jika kamu menikah, maka impianku akan hancur. Salim dan Jalal akan bersatu. Aku tidak akan membiarkan Jalal memeluk anaknya seperti dia yang telah mengambil hakku untuk memeluk ayahku. Sekarang, ayahku akan mendapatkan kebahagiaan dengan kematianmu. Berilah salam kepada ayahku dan katakan padanya bahwa aku akan membalaskan dendam kematiannya. Segera, aku akan mengirimkan Jalal kepada ayahku. Jangan khawatir, Farhan. Akan aku doakan, semoga kau bisa menemukan cinta di kehidupanmu selanjutnya." Beberapa saat kemudian, Jalal dan rombongan pengantin tiba di suku tribal. Dengan berbisik, Rahim berkata, "Yang mulia, aku tidak dapat menemukan Salim." Lalu Jalal mengatakan, "Aku tidak ingin dia datang ke sini dan menciptakan kerusuhan." Tidak lama Raja Tribal datang menghampiri mereka seraya berkata, "Apakah kau tidak siap untuk pernikahan ini, Yang Mulia?" Dan Jalal menjawab, "Sabar, ada waktunya untuk menikah." Kemudian Raja Tribal meminta izin pada Jalal untuk memulai ritual pemujaan kepada dewa-dewi mereka. Di samping itu, terlihat Salim yang mengendap-endap untuk memasuki kamar Bella. Seketika dihentikan oleh Kutub. Melihat itu Salim bertanya, "Kenapa kamu di sini? Sudah kukatakan padamu untuk membawa Farhan ke sini." Kemudian Kutub menceritakan semua yang terjadi pada Farhan. Mendengar itu sontak membuat Salim sangat terkejut. Beberapa saat kemudian, saat upacara pernikahan hendak dimulai, seketika Salim datang dengan menggendong jenazah Farhan di punggungnya.
Melihat itu jelas membuat semua orang di sana merasa sangat terkejut, terutama Bella. Dengan penuh kesedihan, Bella berkata, Farhan, Farhan, bangunlah, katakan padaku, aku mau menikah dengan Yang Mulia Raja agar kamu tetap hidup, tapi kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini padaku. Kamu tidak boleh meninggalkanku, Farhan. Farhan, bangunlah, ayo buka matamu, Farhan. Menyaksikan itu Raja Tribal berkata, Bella, apa yang kamu lakukan? Calon suamimu Yang Mulia Raja ada di sini. Seketika Bella bertanya, siapa kau? Dan Raja Tribal menjawab, aku ayahmu. Namun Bella mengatakan, kau bukan ayahku. Seorang ayah pasti akan membiarkan anaknya hidup bahagia. Tapi kau, dengan keserakahanmu, kau telah menghancurkan hidupku. Jika kau adalah ayahku, kau seharusnya tidak memaksaku untuk menikah dengan Yang Mulia Raja. Kau tidak akan mengakhiri cintaku. Semua ini tidak harus terjadi. Yang Mulia, aku mohon padamu, tolong kembalikan nyawa Farhan. Salim juga mengatakan, ya, dia adalah Yang Mulia Raja yang bisa melakukan segalanya. Dia dapat membunuh setiap orang karena egonya. Dan apakah dia bisa memberikan kehidupan pada setiap orang? Jika iya, maka aku pinta satu hal padamu. Tolong kembalikan nyawa Farhan, nyawa temanku. Wahai Raja yang agung, aku mohon padamu, tolong kembalikan nyawa temanku. Dia datang padamu dan membuatmu marah, lalu kau mengakhiri hidupnya. Aku ingin dia kembali. Kau telah membunuhnya. Mendengar itu Jalal berkata, aku tidak membunuhnya. Seketika Salim mengatakan, jawaban macam apa itu? Setelah membunuh temanku, lalu kau mengingkarinya? Di satu sisi, kau bilang bahwa kau sangat mencintai Maryam Uz-Zamani. Dan di sisi lain, kau membunuh seseorang untuk mencintai kekasihnya. Aku tidak bisa melihat adanya cinta di dalam dirimu. Yang aku lihat hanyalah kekejaman pada dirimu. Kau hanya tahu bagaimana caranya memenggal kepala orang. Dan sekarang kau ingin membuktikan bahwa kau mempunyai cinta di dalam dirimu untuk membuat Bella dan Farhan bersatu. Dan Jalal mengatakan, ya, aku memang menginginkan mereka bersatu selamanya. Lalu Salim mengatakan, kau bisa melakukan apa saja. Farhan menemuimu dan menentangmu, lalu kau membunuhnya. Seseorang yang bisa menyerang anaknya sendiri untuk egonya, maka dia juga bisa membunuh prajurit biasa dengan mudah. Kau pasti membunuhnya untuk mendapatkan Bella, benar kan? Dan Jalal mengatakan, ini bukan sebuah alasan, Salim. Namun Salim mengatakan, aku hanya tahu bahwa kau telah membunuh temanku, dan aku akan membalaskan dendam untuk itu. Kau harus bertarung denganku, atau perintahkan salah satu prajuritmu untuk membunuhku. Buatlah sejarah berdasarkan egomu. Menyaksikan itu Joda berkata, Salim, apa yang kau lakukan? Apakah kau akan bertarung melawan ayahmu sendiri? Tapi sebelumnya, kau harus melangkahi dulu mayat ibumu ini. Lalu Salim mengatakan, aku tahu kalau kau pasti akan mendukung Yang Mulia Raja untuk menjaga posisimu tetap aman. Mencoba untuk memanfaatkan situasi, Ruqayyah berkata, Salim, aku perintahkan padamu, sebagai ibumu, aku minta turunkan pedangmu, nak. Sesaat Salim memandang ke arah Ruqayyah, kemudian mulai menyarungkan pedangnya, lalu berkata, aku berharap aku tidak punya hati, jadi aku tidak akan menyarungkan pedangku. Dan saat dia hendak pergi, dengan sekejap, Bella mengambil belati milik Salim, lalu berkata, Farhan, kau telah pergi meninggalkanku, tapi aku tidak akan pergi jauh darimu. Kemudian dia pun menusukkan belati itu tepat di bagian jantungnya, dan dengan sekejap Bella menghembuskan nafas terakhirnya di samping jenazah Farhan. Menyaksikan itu membuat semua yang hadir di sana merasa sangat terkejut. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.